Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fasa gerak SFC, HPLC, dan HPTLC. Di mana anggota kelompok 4A, saya sendiri Sylvia Nadia Lasas, Diva Ananda, Maida, Shanas Masura, dan Fiona Rizky. Berikut table of content yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pendahuluan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang HPLC, yang akan dijelaskan tentang pengertian, prinsip kerja, komponen, jenis fasa gerak, dan jenis-jenis HPLC. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan tentang HPTLC, yang mencakup tentang pengertian, prinsip kerja, mekanisme kerja, keunggulan dan kelemahan, fasa gerak HPTLC, dan syarat fasa gerak HPTLC. Selanjutnya kami akan menjelaskan SFC yang mencakup tentang pengertian, prinsip kerja, komponen, keunggulan dan kelemahan, serta fasa gerak pada SFC. Selanjutnya juga kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara HPLC dan HPTLC, dan terakhir kami akan menjelaskan bagian kesimpulan. Baik, kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang dipakai untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Kromatografi merupakan teknik pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia atau analit berdasarkan perbedaan distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh fasa gerak. Fasa gerak adalah medium angkut yang terdiri dari satu atau beberapa pelarut. Selanjutnya, bagian HPLC atau High Performance Liquid Chromatography akan dijelaskan oleh teman saya, Diva Ananda. Baiklah, next. HPLC. HPLC itu merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, atau mengukur setiap komponen dalam suatu campuran. Untuk prinsip kerjanya, pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap komponen senyawa yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Next. Jenis-jenis HPLC. HPLC dapat dibedakan berdasarkan fase gerak dan fase diam yang digunakan, sehingga karakteristik sampel dan preparasi yang dilakukan berbeda pula. Di antara dari jenis-jenis HPLC, ada HPLC fase normal, HPLC fase terbalik, HPLC eksklusi ukuran, dan HPLC pertukaran ion. Next. Nah, ini merupakan komponen alat dari HPLC. Ada solvents, yaitu cairan untuk fase gerak, kontrol modul merupakan kontrol alat, degasser untuk menghilangkan gelembung pada sampel, pump atau untuk pompa untuk menyedot cairan dan sampel, injektor untuk menginjeksi sampel, DCC untuk mengetahui suhu dan sampel pada kolom, detektor untuk mendeteksi zat dalam sampel. Next. Fase gerak pada HPLC. Nah, fase gerak itu adalah berupa pelarut atau cairan yang berfungsi untuk membawa campuran komponen menuju detektor. Sedangkan fase diam tetap berada di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface. Fase gerak yang sering digunakan pada fase terbalik adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Untuk pemisahan fase normal adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Berdasarkan komposisinya, fase gerak terbagi menjadi isokroatik dan gradien. Isokroatik itu berarti komposisi fase gerak selama dilakukan analisa tidak akan berubah. Sedangkan gradien itu berarti komposisi fase geraknya itu berubah-ubah selama dilakukan analisa. Next. Nah, selanjutnya mengenai HPTLC akan dijelaskan oleh Maida. Baik, saya akan menjelaskan tentang HPTLC, High Performance dan Layer Chromatography. Next. Pengertian dari HPTLC ini merupakan perkembangan dari metode TLC dan sering digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC berfungsi sebagai perpanjangan dari kromatografi lapis tipis atau TLC, menawarkan ketahanan, kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi dalam analisa kuantitatif senyawa. Teknik analisis berbasis TLC ini meningkatkan resolusi senyawa untuk analisis kuantitatif.
prinsip kerja dari HPTLC ini memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Berikutnya, keunggulan dari HPTLC, di antaranya itu kecepatan menganalisis. HPTLC ini dapat memungkinkan pemisahan senyawa secara cepat. Selanjutnya, resolusi tinggi, yang mana HPTLC ini dapat mendeteksi senyawa dalam jumlah yang sangat kecil. Dan sensitivitas tinggi dan pemakaian sampel yang kecil. Berikutnya, biaya yang rendah dan kemudahan dalam penggunaannya. Dan selanjutnya, versatilitas. HPTLC ini dapat digunakan untuk berbagai macam senyawa, membuatnya dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang menganalisis kimia. Selanjutnya, untuk kelemahan HPTLC ini diantaranya itu resolusi yang terbatas. HPTLC ini mungkin kurang baik dalam memisahkan senyawa dengan struktur serupa atau polaritas yang sangat mirip. Dan keterbatasan dalam kuantifikasi dan juga keterbatasan pengembangan metode dan keterbatasan kolom. Juga keterbatasan dalam mendeteksi dan tingkat otomasi yang rendah. Selanjutnya, metodologi HPTLC. Di antaranya itu persiapan sampel, pemilihan lapisan kromatografi, prapencucian, dan pengkondisian. Lalu aplikasi sampel, prapengkondisian, fase gerak HPTLC, perkembangan kromatografi, deteksi spot, dan scanning. Berikut adalah mekanisme kerja HPTLC yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Fiona Rizky. Selanjutnya ada fase gerak pada HPTLC. Fase gerak ialah berupa pelarut atau cairan yang berfungsi untuk membawa campuran komponen menuju detektor. Sedangkan fase diam tetap berada dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area subbase. Pemilihan fase gerak didasarkan pada bahan adsorben yang digunakan sebagai fase diam dan sifat fisika kimia sampel. Ukuran pori pada fase diam lebih kecil dibandingkan fase gerak, sehingga dihadapkan terjadi pemisahan yang lebih baik karena terjadi antara analit dengan adsorben pada permukaan yang lebih luas. Umumnya, sistem yang digunakan berdasarkan selektivitasnya adalah diethyl ether, metil klorida, dan kloroform yang digabungkan secara terpisah atau bersama heksana. Next. Selanjutnya ada syarat fase gerak HPTLC, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemisahan zat. Pemisahan pada KCKT dipengaruhi oleh susunan pelarut atau fase gerak yang mengelusi sampel. Beberapa syarat pelarut yaitu tidak dapat temaran, inert atau tidak bereaksi dengan kemasan, dapat melarutkan cuplica, fiksitas rendah, kompatibel atau sesuai dengan detektor, dan memungkinkan untuk memperoleh kembali sampel dengan mudah. Next. Selanjutnya ada kriteria pemilihan fase gerak HPTLC, yaitu pemurnian yang memadai, stabilitas yang memadai, viskositas rendah, partisi pemisahan linear, tekanan uap sedang, dan daya toksik yang rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari HPLC dan HPTLC. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, pada kesempatan ini kami telah mencakup beberapa aspek perbedaan antara HPLC dan HPTLC. Yang pertama, dari aspek media pemisahan. Pada HPLC menggunakan kolom berisi fase diam dalam bentuk butiran kecil sebagai media pemisahan, sedangkan pada HPTLC kita menggunakan plat kromatografi dengan lapisan tipis sebagai media pemisahan. Selanjutnya pada fase gerak, aspek fase gerak, untuk HPLC itu berupa cairan dan mengalir melalui kolom pemisahan, sedangkan pada HPTLC berupa cairan dan mengalir melintasi lapisan tipis pada plat kromatografi. Selanjutnya pada aspek kecepatan pemisahan, HPLC lebih lambat dibandingkan HPTLC. Selanjutnya pada aspek sensitivitas,
HPLC ternyata lebih sensitif dan cocok untuk deteksi senyawa dalam konsentrasi tertentu dibandingkan pada HPTLC. Selanjutnya pada aspek kuantifikasi, untuk HPLC lebih baik untuk analisis kuantitatif karena dapat menghasilkan kurva kalibrasi yang akurat, sedangkan pada HPTLC lebih umum digunakan untuk analisis kualitatif, namun dapat digunakan untuk analisa kuantitatif dengan tingkat presisi yang lebih rendah dibandingkan HPLC. Selanjutnya pada aspek ukuran alat. Untuk HPLC itu membutuhkan instrumen yang lebih besar dan kompleks, berbeda dengan HPTLC, di mana instrumen yang pada HPTLC itu lebih sederhana dan lebih portable. Selanjutnya, aspek terakhir yang kami dapat simpulkan yaitu dalam aspek aplikasi. Untuk HPLC umumnya digunakan untuk analisis senyawa organik, farmasi, dan biokimia, sedangkan pada HPTLC umumnya dalam bidang farmasi, makanan, dan industri kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahnas Mastura. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SFC atau kromatografi fluida superkritis. Next. Nah, berikut bisa dilihat gambar dari SFC. FSC merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Kromatografi fluida superkritik merupakan salah satu metode kromatografi yang berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Nah, prinsipnya tuh perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Selanjutnya, nah bisa dilihat keunggulan SFC dibandingkan dengan GC. Ada beberapa keunggulannya, dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Yang kedua, dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC. Nah, yang ketiga, dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Dan yang terakhir, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivasi. Selanjutnya. Nah, ini kelemahan dari FSC. FSC merupakan instrumen terbaru sehingga belum banyak diterapkan dan terbilang mahal. Nah, yang kedua itu tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Selanjutnya, sekarang bisa di slide berikutnya dapat dilihat komponen alat dari FSC. Yang pertama ada silinder tabung CO. Silinder tabung CO berfungsi sebagai fase gerak yang digunakan berupa gas, misalnya CO, amoniak, etana, dan pentana, dan beberapa gas lainnya. Yang kedua ada pompa HPLC. Pompa HPLC berfungsi mengalirkan fase gerak cair melalui kolom. Nah, yang ketiga tuh ada pressure control unit. Pressure control unit mengatur tekanan gas CO2 dan menjaga agar tetap konstan. Yang selanjutnya ada filter. Filter itu dapat menyaring sampel dari zat pengotor dan dapat agar analisa yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima ada monometer. Monometer berfungsi melihat seberapa besar aliran dari fase gerak. Yang keenam ada tombol on atau off valve, yaitu mengatur aliran agar konstan dan menghentikan aliran. Yang selanjutnya ada Falco injection valve. Falco injection valve adalah merupakan komponen yang menginjeksi sampel ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke dalam kolom. Sedangkan kolom merupakan fase diam yang akan dilewati fase gerak sambil membawa sampel. Yang selanjutnya itu ada restriktor. Restriktor merupakan tipe pengontrol yang berbentuk klep. Nah, selanjutnya ada detektor. Detektor mengindeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom. Yang ke-11 ada PC atau recorder yang dapat mengubah sinyal dari detektor menjadi bentuk kromatogram. Terakhir ada plotter yang akan keluar nanti sesuai sebagai puncak. Selanjutnya fase gerak pada SFC. Fase gerak ialah berupa pelarut atau cairan yang berfungsi untuk membawa campuran komponen menuju detektor. Sedangkan fase diam tetap berada di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface. Fluida superkritis contohnya misalnya CO2, amoniak, nitrogen oksida, etana, pentana, dikloro, difluoro, metana, dan beberapa lainnya.
Yang paling banyak digunakan itu adalah CO2. Kenapa? Karena pelarut yang sangat baik untuk molekul organik. Dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Nadilasas. Baik, yang terakhir kami akan menjelaskan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami dengan presentasi ini. Untuk kesimpulannya adalah HPLC, HPTLC, dan SFC merupakan sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan dengan perbedaan masing-masing berupa fase gerak, fase diam, dan metode dalam analisis. Oke, berikut adalah daftar kepustakaan atau sumber dari yang kami dapat dari buku atau jurnal yang kami ambil beberapa kutipan sehingga dapat terbentuk presentasi kami ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah membimbing kami sehingga presentasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi kami. Dan mohon maaf jika kami terdapat salah kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.